Ini ada dua kelompok pertanyaan. Yang satu terkait dengan ilmu kalam. Ya. Al-Quran tadi kodim, terus kemudian pertanyaan Allah ada di mana Gus, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan setan itu seperti apa, sifat atau zat, kira-kira sifat atau zat. Baik, kemudian yang kedua ini terkait dengan pertanyaan, kok sudah sering haji, sering umroh, pasang kemas, kok tetap korupsinya tinggi Gus, kira-kira gimana Gus? Ya. Ini yang ngawur ini pertanyaannya ini. Begini, tak pikir Pak Lutfi gubernur. Begini, jadi di antara yang ditakutkan Rasulullah itu nanti, ini mbaknya siapa namanya tadi? Mbak itu enggak agak boleh tadi. Mbak ya, enggak nyebut nama tadi. Silakan. Ya. Jadi gini, manusia itu punya jiwa ingin tahu. Ingin tahu itu bisa liar. Ada beberapa orang yang bilang, saya ini tidak akan menyembah Allah karena saya tidak tahu, tidak kenal. Macam-macam lah, yang jurusan filsafat itu. Jadi zaman itu Nabi sudah menghentikan nanti setan itu selalu menggoda manusia. Pertama bikin mukadimah yang baik. Ini bumi diciptakan Allah, ini langit diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana? Terus kata Nabi, jika kamu pada titik itu, maka hentikan. Nah, menghentikan itu manusia itu mudah sekali. Makanya saya pernah bilang, saya mungkin saat melihat sinetron apa saja, tentang Joko Tingkir ya boleh, tentang Mak Lampir ya boleh, yang penting itu manusia lah. Itu mungkin pas dekat-dekatnya saya dengan Allah, karena itu melawan diskusi dengan setan. Jadi banyak peristiwa sahabat itu tanya Allah itu di mana. Sama Nabi itu disuruh, kira-kira disuruh makan, disuruh apalah, yang penting mengalihkan diskusi itu. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita yakin sistem tubuh kita ini profan, sistem tubuh kita ini seperti ini, punya keterbatasan. Jadi dari awal kita harus yakin sistem yang serba terbatas ini nggak mungkin bisa melihat zat yang tidak terbatas. Makanya Quran sendiri memberi penjelasan la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, jadi itu termasuk yang dikhawatirkan Nabi, yang semoga bukan contohnya sekarang muncul di diskusi ini. Nah, soal kalam wa qadim itu juga sama, kasusnya sama. Dulu ada mihnah, ada tragedi sejarah terburuk. Ada seorang khalifah namanya Ma'mun, memaksa orang berpikir kalau kalam wa itu tidak qadim. Alasannya dia, ini agak serius diskusi ini, tapi enggak Pak. Insya Allah ilmu saya cukup. Ini bukan karena sombong, memang cukup. Terus ditanya, dia berargumentasi, Quran itu ada tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu hadis. Mendiskusikan yang hadis, pasti Qurannya juga hadis. Karena dia seorang khalifah, seorang raja, memaksakan yang tidak punya pendapat yang sama di penjara. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi sebelum dipenjara, Imam Syafi'i lari ke Mesir, Imam Ahmad ketangkep, terus dipenjara. Ahmad bin Hanbal. Ketika di penjara, Imam Ahmad minta diskusi terbuka, disaksikan banyak orang dengan tokoh Mu'tazilah. Diturutin, ada tokoh Mu'tazilah terbaik, terus diskusi disaksikan banyak orang. Nah ini yang mungkin kita salah. Kita kalau menafsirkan kalam itu kan firman Allah atau perkataan Allah atau ucapan Allah atau sabda. Setelah ketemu banyak orang, Imam Ahmad tanya, ketika dulu itu Allah sudah tahu enggak kalau akan menciptakan makhluk yang bernama Abu Lahab? Wah ya sudah tahu, Allah itu merencanakan semuanya ya dengan pengetahuan yang qadim. Termasuk Allah tahu sebelum menciptakan suatu saat Baha ini disuruh Pak Fathul Wahid ngisi pengajian meskipun pas sakit. Saya tidak tahu secara fikih itu haram apa halal, tidak tahu. Kayaknya haram. Nah, si Abu Duat ini yang wakil Mu'tazilah, oh ya Allah tahu besok matahari terbit enggak.
Iya terbit dari timur, iya dari timur. Anda tahu ya tahu. Terus Anda ngomong sekarang ya, satatlu syamsuhodan, besok matahari akan terbit. Terus kalam Anda dengan peristiwanya dulu mana? Ya dulu kalamnya ketimbang peristiwanya. Nah, artinya apa? Gak ada korelasi antara Allah cerita Abu Lahab kemudian Quran itu hadis. Karena sebelum kejadian yang terjadi, Allah itu sudah melihat di ilmin qadim dengan ilmunya yang dulu. Ya kayak Pak Fatul kan sekarang tahu kalau jadi rektornya tinggal berapa hari? Sekarang? Ya, seminggu lagi. Padahal belum terjadi. Berarti apa? Peristiwa sama pengetahuan dulu mana? Sama pengetahuan. Nah, wa kalamuhu ilmuhu. Kalamnya Allah adalah ilmunya Allah. Nah dulu Khalifah Ma'mun itu hanya terprovokasi. Quran itu diskusi tentang Abu Lahab, tentang perang Uhud, tentang si A si B, itu hadis. Berarti yang mendiskusikan juga hadis. Nah Khalifah ini kan gak pernah baca banyak ilmu kalam. Makanya kata Imam Ahmad, yang membentuk pikiran kamu seperti ini siapa? Suruh ketemu saya, besok diskusi terbuka. Setelah diskusi itu ya keok, si wakil dari Mu'tazilah itu keok. Karena ditanya, ketika Allah dalam azali itu sudah merencanakan apa dadakan? Ya sudah merencanakan. Allah tahu kalau mau ada makhluk namanya Abu Lahab, ya tahu. Fakalamuhu ilmuhu, ya kalamnya Allah itu ilmunya Allah. Maka kalamnya bersifat qadim. Nah, soal pertanyaan tadi Mas Lutfi, Allah itu di mana? Kalau Anda ingin nyari ya tak tunjukkan alamatnya. Kalau Anda tanya untuk mempersulit narasumber namanya muta'anid, itu bisa dipenjara. Nah begini ya, Nabi itu unik. Ada pertanyaan yang dijawab karena itu dianggap baik secara rasa. Baik secara rasa. Sehingga ada seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, aina Allah? Allah itu di mana? Nabi tanya, dijawab fis sama. Begitu juga kebalikannya, kalau ada orang tanya, dijawab fis sama. Allah itu di langit di atas, di langit itu di atas. Ketika Nabi Mi'raj menemui Allah itu digambarkan di atas, fis sama. Itu benar secara psikologis karena kita tidak mungkin mensifati Allah itu di bawah. Nah, tapi di atas itu menurut ukuran apa? Ukuran fisik apa non fisik? Di atas menurut fisik adalah ini bawah sana atas. Tapi secara psikis, secara rohani, di atas itu nggak terjangkau, nggak tersentuh. Artinya nggak tersentuh ya sudah, dengan sistem tubuh kita seperti ini, Allah itu terlalu atas untuk kita analisis, terlalu atas untuk kita sentuh, terlalu atas untuk kita amati atau kita perhatikan. Nah makanya tentang Allah cukup kita mengatakan subhanah. Dan Allah selalu bilang ketika ada orang salah paham, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun amma yaqulun. Yang penting Allah itu terlalu suci, terbebas dari cara pandang manusia yang sering salah. Ya jadi makanya pentingnya wiridan subhanallah adalah orang biar ngerti kalau Allah itu suci dan persepsi kita ini jauh dari menyentuh itu. Jadi ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, cukup divonis itu kriminal itu aja. Karena memang itu karena itu memang termasuk provokasi setan. Jadi di antara itu betul ada hadis suka itu. Nanti umatku itu digoda setan lewat pertanyaan yang mukadimahnya itu benar. Hadil ardo khalaqahu Allah, ini bumi diciptakan Allah, ini makhluk diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Jika Anda terus mencari, maka ini sesuai kehendak setan, sesuai keinginan apa? Setan. Tapi kalau Anda berhenti, kamu tinggal makan, kamu tinggal jagongan, kongkoy-kongkoy, ini setannya bisa setruk. Maka saya mohon semua teman-teman yang sedang kongkoy-kongkoy, itu artinya sedang mensetrukkan apa? Setan. Karena Anda digoda dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa gawat, itu bisa masalah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.